Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kemerdekaan dalam Kristus. Hari-hari ini baru saja kita memperingati dan merayakan hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-76 tahun. Suatu usia kemerdekaan yang tidak lagi mudah. Kita tentu sangat bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada para pejuang bangsa yang telah berkorban demi kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat mahal harganya, bahkan harus diraih dengan sebuah perjuangan yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai warga negara masyarakat bangsa ini, kita benar-benar harus sungguh-sungguh berpartisipasi dalam menjaga dan membangun bangsa kita. Namun kemerdekaan bukan hanya perlu dialami dalam konteks berbangsa saja. Kemerdekaan juga harus menjadi hal yang terutama dalam kehidupan pribadi kita. Itu sebabnya kita harus benar-benar memahami kemerdekaan seperti apakah yang sebenarnya kita perlukan. Apa sih kemerdekaan itu? Secara umum atau menurut dunia, merdeka berarti memiliki kebebasan untuk menjadi apa saja. Merdeka berarti tidak terjajah lagi. Merdeka berarti memiliki kebebasan tidak terikat dan tidak terbelenggu. Memiliki hak untuk dapat berjalan dengan hukum dan aturannya sendiri. Jadi secara umum merdeka ialah memiliki kebebasan untuk menjadi apa saja kita, dengan tidak terjajah lagi, dengan tidak terbelenggu lagi, serta dapat berjalan sesuai dengan hukum dan aturan yang kita buat sendiri. Wah, tentu sangat luar biasa dan sangat menyenangkan jika kita memiliki kemerdekaan tersebut. Namun yang paling penting dalam kehidupan kita adalah kita benar-benar mengerti atau memahami apa sih yang dimaksud kemerdekaan itu oleh firman Tuhan. Kemerdekaan yang Allah maksudkan dalam kehidupan kita. Itu yang harus benar-benar kita pahami. Yang pertama, saudara, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah karena Kristus yang memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalimat yang hampir sama juga terdapat dalam surat Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika Yesus Kristus memerdekakan manusia. Itu sebabnya orang-orang yang tanpa Kristus di dalam kehidupannya, mereka sebenarnya belum menjadi pribadi yang sungguh-sungguh sudah dimerdekakan. Kemerdekaan dalam Kristus itu adalah penebusan dan pengangkatan kita menjadi anak-anak Allah. Kita yang dahulu disebut sebagai anak-anak kegelapan, sekarang menjadi anak-anak terang. Dari manusia yang seharusnya dibinasakan, menjadi orang-orang yang beroleh hidup kekal bersama dengan Allah. Kemerdekaan di dalam Kristus itu diawali sebuah pertobatan atau kelahiran baru. Kemudian kemerdekaan itu dijaga dan diisi dengan sebuah proses pemuritan, yaitu seseorang yang mau belajar
dan melakukan firman Tuhan dengan setia, sehingga mereka mengenal kebenaran yang mendatangkan kemerdekaan bagi mereka. Yang kedua, kemerdekaan itu adalah kesanggupan dan kerelaan untuk menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kemerdekaan atau kebebasan bukan berarti kita bebas dari segala-galanya, bebas melakukan apa saja. Memang kita terbebas dari ikatan dunia, tetapi kita terikat kepada Kristus. Suatu hidup yang bisa dipimpin Roh Allah. Dulu manusia lama kita melayani keinginan daging dan dosa dalam kehidupan kita. Namun sekarang sudah dimerdekakan sehingga menjadi hamba kebenaran. Yaitu sebuah kehidupan yang kesukaannya adalah melakukan kehendak Allah. Kekudusan, kebenaran, persekutuan dengan Allah sekarang menjadi hobi yang sangat menyenangkan, ya, menjadi hobi baru yang dilakukan dengan penuh kegirangan. Yang ketiga, saudaraku, kemerdekaan itu adalah kebebasan dan kesanggupan untuk menjadi berkat. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup, untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan adalah kesempatan dan kemampuan yang diberikan Tuhan untuk hidup kudus, tidak lagi hidup dalam dosa, dan saling melayani. Kemerdekaan harus diisi dengan sebuah tanggung jawab hidup dalam kekudusan, karena kemerdekaan merupakan pintu gerbang perjalanan rohani yang akan membawa kita pada kesucian, kemurnian, dan kesempurnaan seperti Kristus. Kemerdekaan seperti itu juga mengandung sebuah tanggung jawab pelayanan terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau dulu hidup hanya untuk diri sendiri, sekarang kita hidup bagi Kristus, hidup untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Harga kemerdekaan yang Tuhan sudah bayar dengan harga yang mahal harus kita responi dengan menghasilkan buah-buah pertobatan dan juga buah-buah pelayanan. Jadi kesimpulan dari renungan firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini, kemerdekaan itu sesuatu yang sangat mahal harganya. Dan kemerdekaan yang sesungguhnya itu sudah Yesus kerjakan bagi kita. Pertahankanlah dan jagalah kemerdekaan itu melalui kehidupan yang terus-menerus bertumbuh dalam kekudusan, kebenaran, dan persekutuan dengan Allah. Dan memakai kemerdekaan itu untuk menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi bangsa kami. Terlebih lagi kami sangat bersyukur ya Tuhan buat kemerdekaan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya setiap kami meresponi anugerah-Mu itu dengan hidup yang menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih